Sekitar 4 tahun sudah mencoba untuk melamar ke berbagai kesempatan beasiswa dan sekitar 15 lamaran itu dijawab dengan penolakan dan kegagalan, dan hampir saja sudah kehilangan asa dan kehilangan harapan. Tapi akhirnya saya tetap memberanikan terus untuk melamar ke kesempatan-kesempatan beasiswa yang lainnya. Akhirnya ada satu informasi beasiswa yang dikirimkan oleh teman saya. Dengan sedikit harapan, saya melakukan proses dengan mengisi formulir, kemudian mengirimkannya. Ternyata di tahap yang pertama saya lolos dan muncul lagi semangat untuk menjalani proses melamar beasiswa. Dan ayah saya memberikan support yang besar, "Ayo coba." Karena di 4 tahun sebelumnya ketika saya mendapatkan beasiswa yang cukup bergengsi, saya tidak diberi izin oleh ayah karena saat itu saya baru diberikan kepercayaan amanah untuk memimpin perusahaan di tempat saya bekerja. Oleh karena itu 4 tahun kemudian ayah saya memberikan semangat, "Ayo." Ayah doakan. Dia doakan dalam tahajudnya, dalam sholat-sholatnya, dan saya menjadi semangat. Kemudian tes berikutnya, tes bahasa saya lolos lagi. Tes berikutnya lolos lagi. Itu prosesnya lebih dari 10 bulan. Dan sampailah pada tahap terakhir, yaitu wawancara yang akan menentukan kelulusan. Dan ketika wawancara, saya tidak terlalu yakin bahwa saya akan lolos, ya karena proses wawancaranya ternyata tidak begitu baik, dan akhirnya saya pulang dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi bahwa 50 nama dari 14.000 pelamar sudah dirilis dan di sana tidak ada nama saya. Kemudian saya menyampaikan pada ayah dan ibu, "Ayah, ternyata saya nggak lolos." Ayah saya begitu kecewa karena dia yakin bahwa doa-doanya selalu mustajab, ya. Kemudian doa untuk saya dapat beasiswa ini selalu disisipkan dalam tahajud-tahajudnya. Ayah saya cukup kecewa seperti kekecewaan saya, tetapi ibu saya kelihatan sumringah dan bahagia dan bilang, "Alhamdulillah." Disitulah saya sadar bahwa ayah saya begitu full mendoakan dan mensupport, tapi ibu saya ternyata tidak sepenuh hati untuk melepas saya mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Dari situ saya mulai berbincang dengan ibu dan saya baru tahu bahwa ternyata ibu saya merasa khawatir jika saya kuliah lagi. Padahal saya sudah punya 2 anak, kemudian karir sudah stabil. Jika kuliah lagi mungkin hidup dari nol lagi, jauh dari ibu, jauh dari rumah, jauh dari tanah air. Sebuah kekhawatiran yang sangat wajar dari seorang ibu. Dan satu hal yang saya baru sadari, bahwa ternyata selama ini saya sangat jarang mengunjungi ibu, padahal rumah kami tidak terlalu jauh, masih ada dalam satu kota. Tapi karena kesibukan kerja dengan amanah yang saya dapatkan memimpin sebuah perusahaan, saya begitu jarang untuk menjenguk ibu. Dan saya bisa menangkap bahwa kekecewaan itulah yang membuat dia tidak terlalu ridho dan tidak terlalu mendukung saya untuk kuliah kembali dan akan semakin jauh dari ibu saya. Oleh karena itu sejak saat itu saya sering datang dan mengunjungi ibu, kemudian ngobrol, kemudian mijit ibu, dan dia sangat bahagia. Di sanalah mulai lagi ada perbincangan-perbincangan. Dan kemudian ibu kemudian bertanya, "Kira-kira kamu teh mau kuliah teh buat apa?" Saya jelasin banyak panjang lebar, tetapi satu hal yang menyentuh hatinya adalah ketika saya mengatakan bahwa saya ingin kuliah lagi karena saya sudah 10 tahun bekerja, harus pengetahuan lagi, dan ingin menjalankan salah satu perintah Rasul, yaitu "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi sahalallahu thoriqahu ilal jannah." Jadi apa yang saya pelajari waktu di pesantren, dulu diajarkan bahwa barang siapa yang meniti jalan yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Disitulah ibu saya tersentuh. Kalau begitu sok ibu doain, mudah-mudahan kamu bisa dapat beasiswa kuliah ke luar negeri seperti yang ingin kamu jalani. Dan besoknya ketika saya di kantor, saya mendapatkan telepon. Ketika saya angkat telepon, ternyata di ujung sana adalah panitia seleksi beasiswa dari Amerika menyampaikan bahwa dari 50 orang yang dinyatakan lolos, ternyata ada satu dari Sulawesi yang mengundurkan diri. Dan saya sebagai orang yang nomor 51 menggantikan orang yang mengundurkan diri itu. Saya langsung teringat pada kejadian sehari sebelumnya, yaitu ketika ibu sudah memberikan ridhonya.
ternyata ridhonya itu bisa mengubah takdir kurang dari 24 jam. Asalnya saya tidak lolos, tetapi dengan ridhonya ibu, kemudian Allah ridho, kemudian dengan kekuasaannya, alam semesta berkonspirasi, ternyata ada seseorang di ujung sana di Indonesia Timur, yaitu di Sulawesi, itu mengundurkan diri dengan alasan yang saya tidak pernah tahu. Dan itulah yang menjadi wasilah saya sebagai nomor 51 menjadi lolos. Oleh karena itu, saya yakin bahwa beasiswa yang saya dapatkan itu bukan karena kecerdasan, kepintaran, atau nilai TOEFL yang saya perjuangkan, tetapi jalur khusus yaitu jalur doa ibu. Oleh karena itu, cerita tersebut saya tulis dalam sebuah buku berjudul Beasiswa di Bawah Telapak Kaki Ibu. Dan ini menjadi satu ilmu yang bisa saya bagikan di podcast kali ini, di Topik Amali kali ini, khususnya buat orang-orang yang sedang berusaha untuk mencari beasiswa atau mencari berbagai kesuksesan dalam hidup dengan memanfaatkan doa dari ibu. Ikuti terus Topik Amali. Mereka mungkin lebih pintar, dompetnya lebih tebal, tapi aku tak gentar karena di kantongku ada doa ibu, ada restu ibu. Dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya upaya kita untuk mencapai sesuatu itu kadang-kadang bukan menjadi penentu keberhasilannya. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan, salah satunya adalah doa ibu. Buat yang sedang mencari beasiswa atau sedang mengusahakan sesuatu, doa ibu adalah salah satu kuncinya. Di sini saya akan bercerita bagaimana saya mencari dan menemukan dan mendapatkan beasiswa itu dengan jalur-jalur yang itu di luar hal-hal yang sekadar upaya. Ada 3 hal yang saya dapatkan dalam proses mencari beasiswa itu. Pertama adalah referensi mimpi. Apa itu referensi mimpi? Coba kumpulkan dari 100 orang, tanyakan ke mereka, siapa yang memiliki mimpi untuk dapat beasiswa. Mungkin tidak banyak yang berani bermimpi, hanya sekadar bermimpi. Karena mimpi itu perlu keberanian. Nggak mungkin saya dapat beasiswa ke luar negeri. Nggak mungkin. Jadi untuk bermimpi saja itu perlu keberanian. Tadi dari orang-orang yang mengirimkan lamaran untuk beasiswa, jumlahnya katakanlah 100 orang. Sebetulnya yang 100 orang itu sudah memenangkan kompetisi untuk berani. Karena ada ribuan orang yang mungkin tidak pernah menginginkan, akhirnya tidak mengirimkan lamaran. Atau ada yang menginginkan tetapi dia mengurungkan niat untuk mengirimkan karena dia berpikir, kayaknya kalau saya ngirim juga tidak akan berhasil. Jadi ketika kita sudah punya keberanian untuk bermimpi dan keberanian menuliskan apply beasiswa, lamaran beasiswa, itu ada sebuah kemenangan. Dalam hal referensi bermimpi, saya sebetulnya lahir di sebuah keluarga yang tidak punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri karena keluarga sederhana. Ayah saya seorang guru SD, tidak punya referensi tetangga siapapun saudara yang pernah ke luar negeri, sehingga tidak punya mimpi. Tapi ketika waktu itu masuk pesantren, teman-teman saya ada 7 orang yang dia itu ada yang pernah ke luar negeri, ada yang orang tuanya pernah S2 di Eropa, ada yang suka baca buku, ada anak dosen. Itu ada 7 orang yang mimpinya tinggi-tinggi. Dan dari mereka saya mendapatkan referensi, ternyata ada orang yang pernah kuliah ke luar negeri, ada orang yang bermimpi ke luar negeri. Dan saya juga akhirnya tertulari mimpi itu karena ada referensi. Itulah referensi mimpi. Ya, dari 7 orang itulah saya diajak oleh mereka, "Ayo kita kursus bahasa Inggris." Dan mereka kursus bahasa Inggris saya ikut. Waktu itu saya diberikan bekal setiap bulan itu Rp15.000 dan saya gunakan semuanya untuk kursus bahasa Inggris karena saya punya referensi orang yang bermimpi. Dan beberapa puluh tahun kemudian 7 orang ini akhirnya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, dan ada yang di Asia. Jadi seandainya saya tidak bertemu dengan orang-orang yang punya mimpi itu, saya tidak punya referensi mimpi. Sehingga bermimpi pun perlu referensi dan bermimpi pun perlu keberanian. Itu yang pertama. Setelah kita punya mimpi dan berani bermimpi karena kita punya referensi, yang berikutnya adalah memantaskan diri, ya. Jadi tidak semua orang yang punya mimpi itu pantas untuk mendapatkan mimpinya. Hanya beberapa orang saja yang bisa pantas. Memantaskan dengan apa?
memantaskan diri dengan memantaskan kemampuan, memantaskan pikiran, memantaskan sikap, memantaskan jiwa ya. Karena sebetulnya orang-orang yang mendapatkan itu adalah bukan orang-orang yang hanya punya mimpi, tetapi dia harus pantas untuk mendapatkan itu. Misalnya, dari 10 orang yang punya mimpi, yang satu dia selalu mengalokasikan waktunya untuk belajar bahasa Inggris, meningkatkan skor TOEFL-nya. Yang satu lagi dia berleha-leha, pasti Allah akan memberikan yang pantas ini. Kemudian dari 1.000 orang yang apply beasiswa, yang satu dia memantaskan diri secara spiritual, selalu berdoa, kemudian berbakti ke orang tua. Yang satu lagi dia ke orang tua tidak taat, kemudian ibadahnya jarang, pasti Allah akan melihat pementasan ini. Dari 50 orang yang mendapatkan beasiswa bersama saya lihat kok orang-orang ini kelihatan nggak pintar-pintar amat, bahkan ada bahasa Inggrisnya belepotan, tetapi dia tetap dapat beasiswa dan akhirnya pergi ke Amerika. Saya bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa dapat beasiswa dari jutaan orang Indonesia yang sama-sama punya kesempatan untuk mendapatkan, tapi kenapa dia yang pantas dan mendapatkan? Ternyata dia itu sangat berbakti pada keluarganya, dan ada yang dari Indonesia Timur, dia itu sangat berbakti kepada agama dan kepada komunitasnya. Jadi saya melihat bukan karena mereka cerdas-cerdas saja, bahkan dalam kecerdasan tidak begitu cerdas, tetapi mereka pantas. Allah melihat mereka itu adalah orang-orang yang pantas, memantaskan diri. Jadi pantaskanlah. Salah satu tips untuk memantaskan diri adalah kita membersihkan jiwa kita, kemudian memperbaiki ibadah kita, kemudian meluruskan niat kita. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin kuliah ke luar negeri, tetapi niatnya itu hanya buat keren-kerenan. Sebagian orang yang pergi ke Inggris misalnya, ketika saya ngobrol dengan duta besar di Inggris, ternyata sebagian besar orang yang kuliah ke Inggris motifnya ingin nonton sepak bola di Liga Inggris secara live, secara langsung di sana. Jadi berbagai hal dalam diri kita, kita harus pantaskan dari kemampuan, dari jiwa, dari pikiran, kemudian dari attitude dan lain-lain. Pantaskan sepantas-pantasnya. Seberapa pantas untuk ku tunggu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tadi, ya, yang terakhir yang berhubungan dengan cerita. Bahwa sebetulnya kita mendapatkan sesuatu bukan hanya karena upaya kita, tapi karena dukungan orang-orang sekitar, ya. Doa orang-orang sekitar. Karena mereka melihat bahwa kita pantas, mereka mendoakan. Tetapi jika yang nomor 2 kita tidak pantas, orang-orang tidak akan mendoakan. Ketika saya oleh ibu saya dianggap tidak pantas, ibu saya tidak mendoakan. Ayah saya merasa saya pantas, ayah saya mendoakan. Tetapi ketika saya sudah bicara dengan ibu bahwa saya sudah 10 tahun bekerja dan saya sudah pantas untuk kuliah lagi, ibu saya memahami, kemudian saya menyampaikan alasan-alasannya dan ibu saya berubah pikirannya, "Oh iya, si Irfan ini tadinya mah nggak pantas tapi sekarang mah pantas," gitu. Akhirnya udah sok silahkan, didoakanlah dan diberilah ridho oleh ibu, dan ibu merasa pantas karena ridhollah fi ridhol walidain, maka Allah pun menganggap pantas. Akhirnya setelah mengalami sejumlah kegagalan dan penolakan beasiswa, akhirnya dibukakanlah keberhasilan, akhirnya saya mendapatkan beasiswa, itu pun dengan jalur yang tidak terduga, yaitu dengan seseorang yang mengundurkan diri dan akhirnya saya maju sebagai penggantinya. Begitu. Jadi 3 hal itu yang bisa kita tempuh dalam mencapai sebuah cita-cita dan salah satunya adalah beasiswa. Yang pertama harus punya mimpi dan mimpi bisa didapatkan dari referensi, maka carilah orang-orang yang punya mimpi yang sama karena mereka akan menghidupkan dan terus menggelorakan mimpi-mimpi kita. Jangan cari orang-orang yang justru akan mematikan mimpi kita. Yang kedua, pantaskan diri kita dari berbagai hal, dari soft skill, hard skill, bahasa, sikap, ketaatan pada agama, dan lain-lain. Sehingga kita mendapatkan keridhaan dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang yang mencintai kita, terutama orang tua kita dan terutama ibu kita. Sehingga kita mendapatkan sebuah tiket langsung yang mujarab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu beasiswa untuk menuntut ilmu di negeri orang atau di berbagai penjuru dunia. Mudah-mudahan buat pejuang beasiswa ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan jadi motivasi. Dan nanti di segmen terakhir saya akan memberikan tips-tips praktis bagaimana mempersiapkan
hal-hal teknisnya agar kita selalu menjadi orang yang pantas dan didukung oleh orang-orang sekitar. Stay tune. Tips praktis penuh arti belajar hidup dengan hati. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 tips praktis untuk para pencari beasiswa. Pertama adalah tentang mencari dan mengkurasi informasi. Waktu zaman saya belum ada Instagram yang begitu masif informasinya, adalah waktu itu adalah orang yang mendapatkan informasi dialah yang punya kesempatan. Karena untuk menemukan informasinya begitu sulit. Jadi kalau waktu itu dari koran, kemudian dari mailing list, dan itu pun jarang sekali. Tidak seperti sekarang, website pun tidak secanggih sekarang untuk pencariannya. Sehingga siapa yang mendapatkan informasi dia punya peluang. Tetapi hari ini informasi begitu banyak membanjiri. Jadi hari ini adalah bukan bagaimana mencari informasi, tetapi bagaimana mengkurasi informasi. Karena makin banyak informasi belum tentu kita makin mudah menemukan. Banyak orang yang tenggelam dalam informasi, kebanyakan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus jelas dulu apa yang kita cari. Tentukan apa yang kita cari, mungkin dari jurusannya, kemudian mungkin dari universitasnya, mungkin dari negaranya. Sehingga kita ketika mencari itu betul-betul kita punya fokus seperti seorang sniper yang akan menembak apa. Karena ketika kita mengejar banyak kelinci, tidak satupun kelinci yang akan kita dapatkan. Fokus. Jadi latih bagaimana mengumpulkan informasi, kemudian follow akun-akun IG yang itu terpercaya, kunjungi website-website yang resmi, kemudian cari mentor-mentor yang mereka sudah mengalami. Hati-hati dengan informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang spam, atau promosi-promosi yang tidak jelas. Ya, itu informasi. Ketika informasi sudah didapat, maka itu akan menjadi pintu gerbang kita masuk ke langkah-langkah berikutnya. Yang kedua adalah administrasi. Ya, banyak yang menganggap enteng hal ini dan saya bukan orang yang cukup detail tentang dokumen-dokumen, tetapi saat beasiswa saya membuat map khusus yang isinya itu hal-hal yang itu dibutuhkan. Dokumen-dokumen sudah diterjemahkan, kemudian surat referensi yang dibutuhkan sudah meminta ke profesor, ke orang-orang yang mengenal kita dengan baik dan meminta izin mereka untuk kita membuatnya beberapa sehingga ketika dibutuhkan tidak minta lagi, tetapi bisa menggunakan itu dalam 1 tahun stoknya ada berapa. Dan kita juga sudah tahu tanggal-tanggal beasiswa ini bulan apa, jadi kita sudah siapkan sehingga ketika tiba waktunya tinggal mengirimkan. Banyak orang-orang yang menunda-nunda atau menganggap enteng ini akhirnya waktunya sudah mepet, dokumen belum siap, akhirnya terlewatlah deadline dan hilanglah kesempatannya. Jadi ini adalah hal yang teknis administratif tetapi kita tidak bisa masuk ke langkah berikutnya tanpa memenuhi syarat-syarat administrasi ini. Dulu saya harus mengirimkan dalam bentuk hard copy sampai ke Eropa dengan biaya yang mahal. Sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dengan email, dengan segala sesuatunya paperless. Ya, itu jadi administrasinya disiapkan. Dan yang terakhir adalah bahasa. Ya, jadi tentu saja pada umumnya bahasa Inggris, tetapi ada bahasa-bahasa khusus untuk beberapa negara yang khusus yang bukan berbahasa Inggris. Tetapi pada umumnya bahasa Inggris kita bisa menempuh TOEFL atau IELTS dan kita harus terus-terusan mengasahnya. Saya sendiri setiap bulan selalu melakukan prediction yang harganya cuma 75.000. Minimalnya kita tahu skor kita berapa. Dengan kita tahu skornya kita akan terus menjadi semangat belajar. Seperti kita kalau menjaga kesehatan, kalau kita check up, jadi kita tahu posisinya di mana, jadi kita semangat untuk memperbaiki. Tapi kalau kita enggak check up, kita merasa tidak sakit, malah itulah yang berbahaya. Yang demikian juga TOEFL, coba dicek lagi sehingga kita terus terpacu untuk terus meningkatkan. Dan saya diberi tips oleh Kang Hilman yang sekarang menjadi Dirjen Haji di Kementerian Agama adalah dia melakukan untuk melatih listening itu kemanapun kita dengarkan headset ketika nyetir mobil ya dengan suara yang cukup kita setel saja itu bahasa Inggris dari dulu CD TOEFL itu didengerin aja conversation walaupun mungkin kita tidak betul-betul mendengarkan tetapi itu akan masuk ke memori ke subconscious kita dan akan melatih listening kita dan itu sangat bekerja dengan baik untuk saya yang saat itu TOEFL-nya begitu susah untuk merangkak.
Dan salah satu kelemahan paling besar adalah listening. Ya, karena itu adalah kemampuan mendasar sebelum kita speaking. Jadi saya dengarkan BBC terus, ya BBC radio ketika pagi-pagi, kemudian di jalan dengerin, ketika nunggu kita dengerin. Kemudian investasi di membeli buku TOEFL, berbagai jenis dulu di Palasari. Nah, pokoknya investasi ke sana, ya. Karena itu adalah untuk memantaskan diri. Jadi 3 tips itu mudah-mudahan berguna buat para pejuang beasiswa. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan mudah-mudahan Anda mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dicintai dan mendapatkan tiket khusus dengan doa dari orang tua khususnya ibu. Jadi ketika Ramadan tahun 2012, ketika saya di Amerika, kemudian saya mendengar kabar duka bahwa ayah saya meninggal dan saat itu saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Dalam sebuah kesedihan itu banyak teman-teman juga yang mengucapkan belasungkawa dan mereka ingin tahu cerita saya bagaimana mendapatkan beasiswa. Di saat sedih itulah saya setiap subuh setelah sahur saya nulis buku ini dan akhirnya jadilah sebuah buku judulnya Beasiswa di Bawah Telapak Kaki Ibu, dan saya tidak mengira bahwa bukunya akan cukup tebal karena saya nulisnya dalam begitu menghayati semua apa yang dialami, ya. Dan rekan saya yaitu Iqbal CK membaca buku itu dan membuatkan lagu yang saya buatkan syairnya, liriknya, kemudian dia buatkan lagu. Lagunya adalah Beasiswa di Bawah Telapak Kaki Ibu. Jika Anda mau mendengar lagunya, Anda bisa simak di video lirik di channel ini yang akan ditayangkan di sini. Oke, simak video liriknya Beasiswa di Bawah Telapak Kaki Ibu karya saya dan Iqbal CK. Tolong tulis, silahkan Anda sekarang tuliskan di kolom komentar kira-kira apa cita-cita Anda untuk beasiswa, mau kemana, tuliskan cita-cita beasiswanya kemana, mungkin sudah ada universitasnya, sudah ada negaranya. Mudah-mudahan oleh pemirsa yang lain bisa diaminkan dan bisa dikabulkan menjadi kenyataan. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi di Topi Amali episode berikutnya.